ini sel tubuh kita anggur bisa langsung masuk. Makanya kenapa air kangen itu bisa langsung menghidrasi masuk ke dalam sel tubuh kita sampai ke inti sel otak kita. Bu, jadi bukan tentang berapa banyak air yang kita minum, tapi yang penting adalah berapa banyak air yang mampu masuk ke dalam sel tubuh kita. Itu yang penting. Bu ya, ibu minum air banyak tapi nggak bisa masuk sempurna jadi kembung ya sama aja. Mbak, buktinya apa? Air kangen itu walaupun kecil. Oke, ibu kalau bikin teh biasanya pakai air apa? Air galon dipanasin. Ya, kalau nggak panas nggak bisa larut. Bu, air biasa itu molekilnya besar, tadi saya bilang kan. Dia kalau dipanasin, molekul ini mengecil. Sehingga ketika molekul ini mengecil, dia bisa melarutkan warna teh. Nah, sekarang saya mau coba bikin teh sama air kangen. Kira-kira bisa langsung jadi nggak tanpa dipanaskan? Karena kan air kangen kan molekulnya kecil, betul ya? Nggak ada ya? Nah, nggak apa-apa. Oke, Mas. Ya, Bu, ini saya mau coba bikin air kangen. Bikin teh sama air kangen. Kira-kira dia bisa langsung jadi nggak? Katanya Mbak Rosi kan air kangen walaupun kecil gitu ya. Nah, harusnya nggak pakai dipanaskan, dia bisa langsung jadi. Ya, warnanya langsung keluar tuh. Ini kalau diaduk, cuman tangan saya. Jangan coba. Nah, dia langsung jadi. Ya, kalau sama air biasa bisa nggak, Mbak? Bisa, Bu. Tapi kalian nanti agak sore, agak maghrib gitu ya. Dia baru bisa coklat. Ya karena air biasa itu molekulnya besar, jadi dia nggak bisa melarutkan warna teh. Air kangen molekulnya kecil langsung bisa. Ini artinya ketika ibu minum air ini kangen, dia langsung masuk ke dalam sel tubuhnya ibu, langsung mengganti cairan tubuhnya di dalam tubuhnya ibu. Makanya nanti ibu ada efek samping apa? Pipisnya lebih sering. Jadi racunnya dikeluarin. Ya nanti coba diperhatikan yang biasanya suka minum obat itu warna BAK-nya itu kuning biasanya. Pernah tahu kuning plus bau kalau masih suka minum obat biasanya. Nanti insya Allah kalau ibu minum air ini ginjalnya dicuci, diberesin, air ini langsung meresap ke tubuh, langsung diganti warna pipisnya nanti bening. Mbak, aku nggak senang minum air ini pipis terus. Itu berarti memang racun dalam tubuh ibu ini harus segera diganti, airnya harus diganti. Ibu pernah kebayang akuarium? Bisa ngebayangin nggak akuarium? Tahu? Akuarium itu kan bagian terbesarnya itu air, betul? Yeah. Tubuhnya manusia itu 75% itu isinya air, Bu. Kayak akuarium tubuh kita itu. Ya. Nah, Ibu tahu kalau air dalam akuarium tadi kotor, jenuh, kira-kira nasib ikannya gimana? Mati, Mbak, ikannya, betul ya? Kalau airnya kotor, nasib ikannya ya semaput mati gitu ya. Nah, kalau ikan mah kita bisa beli lagi, Bu. Nah, kalau nasib organ tubuh kita ini rusak, sakit hanya karena air dalam tubuh kita ini nggak layak. Ibu habis makan minumnya teh, kadang minum pokari, kadang minum soda, ya bapak-bapak soda gembira misalkan ya, minum apa nutrisari, minum apa. Ketika air dalam tubuh kita seperti itu, kira-kira organ tubuh kita nasibnya gimana? Jadi, Ibu, kita kalau sekarang ini mulai banyak keluhan, nggak usah kaget, ya, jangan kaget. Karena mungkin selama ini kita sudah nandon itu semua. Nah sekarang bismillah kita bareng-bareng ikhtiar mengganti air dalam tubuh kita dengan ibu nanti minum ini sesuai berat badan. Misalkan ibu berat badannya 60 dibagi 20 jadi minumnya 3 liter per hari. Mau pipisnya sering, mau BAB-nya pokoknya ada reaksi apapun itu reaksi bagus, nanti coba konsultasi sama Mbak Eli. Nggak usah bilang nggak nyaman kalau ibu mau sehat. Siapa tahu nanti ibu bisa lepas obat atas ini. Ya, bismillah. Nah ini yang terakhir. Jadi air tadi dia bisa menetralisir racun dalam tubuh ya. Yang pertama ya, Bu. Yang kedua, molekulnya kecil bisa langsung masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, Bu, air ini
itu dia sifatnya itu adalah alkalin atau basa. Jadi maksudnya apa Mbak alkalin? Ini karena saya bukan dokter ya Bu, ini dokter Oto bilang kalau jaringan kanker itu adalah asam, ya, sedangkan jaringan sel itu adalah basa. Itu maksudnya apa sih Mbak asam basa? Asam itu Bu kalau di dunia kesehatan itu artinya sakit, ya. Warna merah kuning ini tuh asam tubuh, artinya sakit. Kalau basa atau alkalin artinya sehat. Asam itu maksudnya semua yang kita makan kecuali buah, sayur, sama air alkalin itu semuanya sifatnya asam. Gorengan, nasi, roti, susu, ya, daging, ikan itu semuanya asam. Terus yang basa apa Mbak? Sing alkalin apa? Yang alkalin itu cuma buah, sayur, sama air alkalin kok. Nah terus iya Mbak, Mbak boleh makan nasi? Ya kita nggak bisa bu, orang Indonesia kalau nggak makan nasi katanya belum makan. Nah makanya di sini kita ikhtiar untuk gimana caranya kita bisa menyeimbangkan tubuh kita, ya. Jadi yang bisa bikin tubuh kita asam itu ternyata bukan hanya makanan Bu, tapi bekerja melampaui batas, mikir, ya, polusi, minum obat, kurang olahraga itu bisa memproduksi asam tubuh. Nah ketika tubuh kita asam Bu, kanker, ya, kanker itu dia bisa tumbuh di pH tubuh yang asam. Ya ini coba Ibu perhatikan sebentar. Warna kuning, warna merah itu artinya asam. Asam itu artinya sakit. Warna biru, warna ungu ini artinya alkalin atau sehat. Nah manusia itu Bu lahir di pH tubuh ini 7,3 itu manusia lahir itu di sini. Makanya Ibu jangan kaget kalau punya anak-anak kecil ini tingkatnya masih 2 ya nggak punya capek karena dia masih alkalin. Apa baterainya masih full, ya. Anaknya tinggal 2 mamanya serius, aduh capek banget ya, mamanya harus asam, ya. Nah kita Bu makanannya mulai makan nasi, ya, mulai mikir, ya, covid ini dikit mikir, nggak punya uang sedikit mikir gitu ya Bu ya. Tubuh kita mulai jalan ke sini Bu. Ketika tubuh kita jalan ke sini, pH 5,8 ini kanker mulai nyala. Jadi kanker itu tumbuh di pH tubuh yang asam. Kanker nggak bisa tumbuh di pH tubuh alkalin. Ya, pH 3,5 ini apa namanya? pH-nya mayat, Bu. Jadi mayat kalau dicek pH-nya itu 3,5. Nah, sekarang tugas kita adalah gimana caranya meskipun Ibu makannya nasi, meskipun Ibu mikir, meskipun Ibu minum obat, tapi Ibu tubuhnya nggak diasam. Ya, nah ini kira-kira air ini bisa membantu nggak ya Mbak? Itu kan pertanyaannya. Bu, ini di sini ada beberapa minuman yang kita mau cek bareng-bareng, dia ini asam atau basa. Kalau asam tidak boleh diminum Bu. Sampai wis asam, minumnya asam, wis berarti bunuh diri, gitu ya. Bu, saya tidak mau menjelekkan produk sama sekali boten. Di sini kita cuma ngecek bareng-bareng biar apa? Biar Ibu bisa mengontrol anak-anak cucu kita ini nanti minumnya apa. Ya. Nah, ini mewakili soda, semua macam soda, cuma ini tadi nggak ada sodanya. Mewakili minuman ion sama mewakili minuman isotonik. Ya, ini larutan. Di sini ada yang masih minum ini? Semua? Kenapa Bu minum ini? Apa yang bikin Ibu terinspirasi minum air ini kalau boleh tahu? Ikut-ikut tetangga atau ada yang ngasih saran apa gitu mungkin? Oke ya. Bu, di sini saya punya alat namanya pH tester. Ini kalau saya teteskan, dia akan keluar warnanya. Dia asam atau basa, dia nanti keluar. Ya Bu ya. Kalau saya tetesin, dia warnanya merah atau kuning, artinya dia asam, artinya dia tidak layak diminum. Yang boleh diminum itu yang warnanya hijau atau atasnya. Ya Bu ya. Nah ini coba saya bantu tetesin. Ini air tangannya juga. Bu. Tunggu airnya ya.
Bu, ini mewakili 3 minuman ya, soda, isotonik, sama minuman ion. Dia pH-nya apa? Asam atau basa ini? Asam artinya sakit ya. Ini mewakili larutan, Bu. Ya, asam. Bu, halo. Cleo. Ibu Cleo. Bu, maafin ya Bu. Saya memang bukan orang kesehatan, tapi alhamdulillah saya sudah hampir 7 tahun ini saya sudah belajar dengan komunitas para dokter. Nah, di sini saya kebetulan kemarin juga mempelajari tentang jurnal WHO. WHO bilang, ya, Badan Kesehatan Dunia ya Bu, WHO bilang kalau manusia itu masih butuh banyak mineral, Bu. Kita itu masih aktivitasnya masih banyak, jadi kita butuh banyak mineral buat energi. Nah, air ini ada tulisannya dia ini Bu, mineral, air mineral di sini kecil tulisannya, memang tulisan kecil jadi tidak bisa baca. Artinya apa Mbak demineral? Demineral itu artinya air yang tidak ada mineralnya, kosong. Makanya rasanya apa? Pahit bukan karena ibu ada penyakit, tapi emang dia karena nggak ada mineralnya. Kenapa mineral ada manis-manisnya? Karena dia ada mineralnya. Ya, jadi Bu, jadinya kalau minum air yang tidak ada mineralnya dalam waktu yang lama, biasanya tubuh kita tuh akan mengambil mineral dalam tulang kita, dalam tubuh kita sendiri akan mengikis. Makanya kebanyakan orang-orang itu yang minum ini lama, 5 tahun aja, lututnya biasanya kendala sakit. Ya, jadi yang masih ada stok tidak bisa. Jangan ya Bu ya. Nah, kasihan nanti tubuhnya. Iya, karena dia asam. Ibu nanti lama-lama lemes. Ibu butuh energi besar. Ya, ini air mineral ya, ini aqua club kayak gitu, dia masih layak minum, warnanya hijau. Gitu ya Bu ya. Nah, ini air tanam Bu. Dia sorry banyak. Dia warnanya ungu. Asam atau basah ini Bu? Basah ya. Mbak, terus piye iki aku wis kadung koneng iki. Gimana solusinya? Ya, Ibu nanti mungkin ikhtiar dibantu sama Mbak Eli air ini. Nah, insya Allah Ibu bisa terbantu. Jangan kaget Bu. Ibu saya umur 60 tahun kemarin bisa naik air terjun Cuban Rondo. Gendong cucunya. Masya Allah gitu. Kenapa? Karena ketika tubuhnya beliau ini terbantu gitu ya Bu ya. Baterainya tuh kayak masih full gitu, kayak masih alkalin, nggak punya capek. Masih keliling taman kunang-kunang sampai 3 kali itu masih kuat. Kayak gitu ya. Karena ini. Ya coba Ibu perhatikan ini. Nah, mau ya. Nah, ini coba Ibu perhatikan. Oh, dia mau. Ya coba ini nanti ada soda, isotonik sama Pocari ya. Kita coba. Nggak mau Bu. Lagi Mbak. Nggak mau. Kenapa? Karena kalau minuman ini tuh asamnya sangat kuat. Dia baru mau berubah kalau kita kasih 30 botol tangan water baru mau. Ya, Ibu masih minum ini? Nggak ada yang masih minum ini? Biasanya kalau mama itu kalau ke wali, gaya banget ya Bu, bawa ini biar nggak miring-miring gitu ya katanya. Canggih gitu ya. Bu, di sini itu kenapa saya harus sharing? Mbak Eli nanti kepingin membantu, beliau kepingin masang mesin di sini tuh kepingin bantu semua warga di sini Bu. Biar bisa terbantu, bisa lepas obat. Nah, masalahnya kalau nggak dijelasin kayak gini, Ibu nanti minum airnya Mbak Eli. Ya, aku masih HL, minum airmu. Terus Ibu masih minum ini. Karena nggak ngerti kan, Ibu masih minum ini. Ya, sedikit aja. Asam lagi. Ya kan? Ibu masih minum ini, asam lagi, terus Ibu kasih airnya Mbak Eli lagi. Nggak mau. Terus Ibu minum air tangannya diirit-irit, dipikir zam-zam, gitu kan? Iki saya sakit kondisinya, bilang sama Mbak Eli kok gak ngaruh di airmu? Bukan gak ngaruh Bu, tapi tubuhnya Ibu gak seimbang. Paham ya? Jadi kalau nanti Ibu hilaf, minum air ini tolong digelontor sama air tangan 1 galon besar Bu. Gitu. Karena buat netralisirnya dia butuh 30 botol atau 1 galon itu. Paham ya Bu? Kita masih makan nasi, jarak olahraga ya, buah dan sayur kita masih ada pestisidanya,
terus apalagi masih kena asap rokok, masih minum obat, kita tuh sudah nandon racun puluhan tahun. Jadi air ini tuh butuh waktu, Bu. Mbak Eli, aku lihat minum air sampai kok enak ya badan, kita gak ngombe kok loro kabeh. Misalkan ya Bu ya nanti, nah Ibu harus dipahami. Ibu makannya masih nggak tara, olahraga jarang. Terus Ibu minum air ini tuh ada yang membantu menutrisi. Nah, Ibu dengan pola hidup yang sama, makannya gak tara, jarang olahraga, sih ngombe obat misalkan. Terus Ibu nggak minum air ini, kira-kira yang membantu menutrisi tubuh Ibu siapa? Nggak ada, makanya biasanya akan keluhan kerasa lagi gitu. Artinya apa? Air ini tidak untuk orang sakit, Bu. Air ini tuh justru untuk kita yang masih sehat, sih makannya nggak bisa parah, sih aktivitasnya masih banyak, itu butuh air ini. Nah, air ini itu nanti Ibu minumnya kalau sudah di botol, ya. Air ini tuh Bu, dia punya khasiat ya, khasiatnya luar biasa ketika dia baru keluar dari mesin. Coba nanti Ibu perhatikan. Ibu kelihatan? Ini Bu, keruh-keruhnya ini hidrogen, namanya hidrogen aktif. Ya, Ibu kelihatan ya sampai ngasap kan dia. Nah, ini ada jurnalnya, dia bisa membantu proses penyembuhan 170 lebih macam penyakit. Bahkan ibu saya sampai bisa lepas kacamata, padahal beliau dari SMP pakai kacamata. Kenapa? Karena airnya tergantikan sama ini. Ini kalau sudah masuk ke botol dan masuk di galon, coba Pak, botolnya itu Mbak angkat, itu dia jadi bening gini. Jadi khasiatnya itu turun drastis. Karena yang ada keruhnya itu cuma ada 10 detik. Walaupun banyak orang yang sembuh dari botol dan galon. Makanya kalau saya boleh saran, Ibu nanti kalau kepingin terapi sama air ini jangan mau dikirim sama Mbak Eli. Ambil aja sendiri ke sini sama inject fresh. Ya, semoga jadi amal jariahnya Mbak Eli. Kenapa? Karena kalau di agama kita itu sedekah terbaik itu adalah sedekah air. Ya, kenapa orang-orang sampai kepikiran kepingin punya mesin sendiri segala macam, karena serumah Bu, kita masak nasi, bikin sayur, nyuci beras ya, semuanya total sama air ini, bahkan mandi sama air ini. Kita bisa sedekah sekampung, sekecamatan, ini bisa untuk produksi massal pakai air ini. Ya, jadi Ibu nanti kalau ada tetangga, saudara yang memang ada keluhan, Mbak ini mungkin berobatan di nanti kok saya loro iki ono mbok pusing sing kayak ini. Bu, nggak ada yang kebetulan dengan sama Allah dihadirkan ke sini, ketemu sama saya, ketemu sama Mbak Eli. Siapa tahu memang ada keluarganya Ibu mungkin atau saudara atau orang di sekitarnya Ibu yang butuh informasi ini. Ibu jangan ragu-ragu, langsung ajak kenalkan kami. Kenalkan Mbak Eli, ajak ikhtiar dengan air ini. Siapa tahu nanti beliau bisa terbantu sembuh dari ini. Ya Bu ya. Nanti Ibu ada kepikiran, Mbak aku pengen kasih temanku ini monggo. Nanti bisa kita bantu. Karena kami di sini memang ada komunitas Bu. Jadi komunitas kami ikhtiar syiar membantu semua orang. Ya kemarin kami juga membantu ya Mas Munir, meskipun beliau maaf mulung gitu ya. Beliau kemarin kita juga ada yang nyapu jalan ya, pasukan kuning. Tapi ada yang pedagang kaki lima, ada yang penjual sayur. Semua sama Allah dimampukan untuk menghadirkan mesin ini Bu. Ya bahkan mereka bisa terbantu karena mereka di sini sedekah airnya, masya Allah gitu ya. Karena kita kayak pecah air, diisi ulang cuma berapa ya Bu ya, disedekahin, dapat doanya dari banyak orang. Mereka nggak sedikit yang 3 bulan balik modal, 6 bulan balik modal, kayak gitu Bu. Bahkan sampai ini untuk kesehatannya sampai anak-anak gitu. Sip ya Bu ya. Mbak, emang air ini sedahsyat apa sih Bu? Mesin ini bisa memproduksi 7 macam air. Jadi selain untuk diminum, air ini bisa untuk perawatan kulit kita. Jadi di sini dia juga ada pH. Ya, di sini ada yang untuk diminum, ada yang untuk minum obat. Tapi kalau Ibu nggak ada mesin, Ibu minta air sama Mbak Eli 1 botol untuk minum obat di rumah boleh. Karena dia nggak fresh. Tapi kalau Mbak Eli mau minum obat terus dari mesin, pencet pH 7. Gitu ya. Terus di sini juga ada pH 2,5. pH 2,5 ini untuk kulit Bu. Jadi untuk apa namanya, dia untuk antiseptik ya, untuk hand sanitizer. Jadi di sini Bu-ibu yang masih bawain anaknya hand sanitizer alkohol, jangan ya.
kita kena tangannya bisa kena alkohol, terus kita pegang makanan. pH 2,5 ini dia bisa, jadi kita kemasin kayak gini, itu dia bisa membunuh virus dan bakteri dalam waktu sekian detik gitu. Jadi makanya kita, dan ini bisa untuk seluruh tubuh, Bu, mau di mulut ya. Jadi anak saya kalau sakit gigi kumur ini selesai. Ya, jerawat, flek, ya. Ibu saya kutil-kutil kalau umur 6 bulan kan sudah mulai tumbuh kayak andengan kecil-kecil, Bu, ya, itu rontok. Di leher, di sini rontok. Ya, untuk maaf, putihan, ya, untuk singsep, mama gitu ya, itu Masya Allah itu bagus banget. Untuk ruam, untuk segala macam luka. Pokoknya ini dahsyat banget. Nah, ini kebetulan kakak saya kena jadi kita bahkan seringkali membantu orang-orang yang mohon maaf ya, diabetes yang lukanya susah sembuh ya, Masya Allah sampai nggak jadi amputasi hanya karena dengan ikhtiar dengan ini. Jadi air ini nanti tinggal disemprot pelukanya. Jadi tinggal disemprot di lukanya, itu dia tidak hanya menyembuhkan, tapi dia bisa membantu memperbaiki sel yang rusak. Ya, ini beliau 2020 kemarin kena, kalau ada orangnya bisa saya selalu bilang azab ilahi kayak ya, bercanda. Panci presto belum waktunya dibuka Bu, meletuslah kena separuh kepalanya sini kayak gitu, di sini pipinya, pokoknya kena rambutnya, itu rambut beliau gondrong gitu ya. Nah ini sampai melepuh Bu. Kata dokter ini penyembuhannya 3 bulan karena lukanya sudah medium, pori-porinya sudah nutup ya. Nah ini beliau ini disemprot dengan pH 2,5 ini kok, disemprot selama, Ibu tahu beliau hanya butuh waktu 2 minggu ya. Alhamdulillah sekarang sama sekali tidak ada bekas, rambutnya yang kata dokter tidak bisa tumbuh, sekarang rambutnya bisa tumbuh hanya dengan disemprot ini Bu. Dan dokter bilang 3 bulan sembuh, ini hanya butuh waktu 2 minggu sembuh. Atas izin Allah ya Bu, ini hanya wasilah, tapi ini dasar banget Ibu. Jadi nanti nggak usah khawatir anaknya jatuh, misalkan lecet, wes kalau sampai mikir kalau dikasih betadin, kalau dikasih betadin itu biasanya nanti bekas coklat gitu ya, langsung aja nempel di Mbak Eli strong acid pH 2,5 buat itu ya, buat luka gitu, itu dasar banget dan itu cepat banget ya. Ini juga ada ya, ini kalau anak kecil, ini tetangga ya di Wonorejo, kalau anak kecil itu lebih cepat Bu. Kalau anak kecil itu dia cuma seminggu. Nah, kopinya bapaknya itu ditampel gini ke mukanya. Kalau ini dia lebih cepat. Ya ini juga kami kemarin terapi ya, rekan kami di Sidoarjo, beliau sakit gigi, minum obat alergi melepuh sebagian. Ya, ini dikasih pH 9,5 sama pH 2,5 disemprot bersih. Ya, testimoni yang seperti ini tuh banyak nggak 1-2. Artinya insya Allah kita jadi punya kemandirian, ibu-ibu nggak usah mikir ke dokter mana nih, wes melipir ke sini, minta airnya kembali, kasih fresh mesin. Insya Allah. Anak saya Bu batuk kemarin ya, semuanya pada takut mau beli obat, takut gitu ya, apalagi berita anak-anak yang obatnya nanti takut ginjalnya gimana gitu ya. Anak saya batuk tinggal semprot sama pH 2,5 hidungnya, dikasih pH 11, saya minumkan 3 sendok selesai. Ya suruh gini, nanti pH-nya ini disemprotkan di tenggorokannya, dia selesai. Diare minum pH 2,5 sedikit, dia bisa matikan salmonella dalam niat pencernaan kita, selesai. Gitu. Jadi alhamdulillah sudah hampir nggak kenal yang namanya dokter. Harganya Bu? Harga apa Bu? Harganya. Oh itu nanti Mbak Eli yang ini ya. Cuman insya Allah hari ini Mbak Eli mau ngasih ibu-ibu air gratis ya. Tapi kalau ini nanti Mbak Eli sendiri ya Bu, karena Mbak Eli. Terus ini kita juga ada pH 6 Bu. pH 6 ini barangkali nih Mbak juga kepengen lah ya. Kita hampir juga nggak kenal skincare Bu. Jadi kita cuma pakai ini. Kalau Mbak yang jerawatan atau apa ya, buat perawatan bagus banget. Jadi habis cuci muka disemprot pH 2,5, seret, nanti dia biar kering sendiri, dipopok gitu, langsung semprot pH 6. pH 6 ini buat melembabkan kulit, biasanya untuk diisikan dari alat nanospray, untuk rambut, uban,
untuk rambut rontok, anak-anak yang rambutnya susah tumbuh misalkan, itu bagus banget. Yang PHM ini. Karena kita orang Indonesia kreatif, Bu, jadi kita biar bisa spraynya ya, kita kasih botol-botol kayak gini. Sih, dari sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Bu? Nanti minumnya Ibu sesuai berat badan ya. Terus minumnya sebelum makan. Pas perut kosong itu dia bekerjanya bagus banget. Bangun tidur. Kalau bisa ya, bangun tidur itu pas sholat malam Ibu minum 2 gelas kayak gitu ya. Habis sholat subuh 11. Jadi nanti makannya bisa ditaker. Kayak gitu. Makannya itu kayak nggak bisa makan banyak gitu. Tubuhnya itu lebih enteng. Sip. Nah ini juga ada apa pH 11 Bu, kita kemasi di sini. Kenapa? Karena ini nanti bisa membantu ibu-ibu yang mungkin sudah ada yang kayak punya keluhan mata gitu. Ini insya Allah sangat membantu. Biasanya kalau ada mesin kita lembang kayak gini gitu, ada tempatnya gitu kan Bu. Banyak teman-teman yang terbantu sampai yang tadinya mau operasi katarak nggak jadi ya. Kalau saya pribadi minus sama silinder, sekarang saya bisa pakai software normal kayak gitu-gitu. Ibu saya bisa lepas kacamata yang tadinya kacamata tebal banget karena silindernya gede gitu. Karena dari SMP beliau pakai kacamata. Ya itu Bu, nanti semuanya bisa kita jadi kayak punya apotek, kayak punya dokter di rumah. Jadi Bu kalau pas kondisi sakit kok gini wes langsung aja ke Mbak Eli minta air. Sip? Minumnya sesuai berat, nggak boleh itu. Ya, insya Allah ini akan menjadi harapan besar Ibu tidak akan tersugesti lagi sama yang namanya obat, insya Allah. Tapi ya sekarang kita mau Ibu cobain fresh dari mesin. Nanti kalau ada rasanya Mbak kok pahit, kok ini, nanti nggak sampaikan ya Bu, karena setiap orang nanti minumnya rasanya beda-beda. Nanti ada reaksi positif, ada yang mungkin agak geli sedikit ya. Ada apa, jadi air ini tuh kayak ngasih tahu Mbak, tubuhnya Mbak ini ada bagian mana yang perlu diperbaiki, itu dia dikasih tahu. Ada yang ules, ada yang malah nggak BAB Mbak 3 hari setelah begitu BAB langsung kayak bom gitu ya misalkan. Pokoknya apapun reaksinya tuh reaksi yang sangat bagus, itu nggak usah khawatir. Ya, apapun reaksinya ngomong ke Mbak Eli, nanti kita bantu. Ibu kalau mau konsultasi sama dokternya langsung, kita siap. Ya. Ya Mbak. Nanti mau ngeteh? Mana nih Mbak beres? Amin. Oke. Ya. Monggo. Detik pertama gitu. Sudah ya, ini link YouTube-nya udah. Jangan 1 gelas, 2 gelas.